Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan di hari Minggu pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami selalu mengucap syukur, ya Allah, untuk kehidupan yang Kau-berikan kepada kami. Pagi hari ini kami akan bersama-sama menerima sabda Tuhan yang menjadi makanan di dalam kehidupan rohani kami. Bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37 yang demikian. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pasamuan yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita tentunya ingin menjadi orang penting. Tidak hanya sebatas menjadi orang penting, tetapi kita juga ingin menjadi orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki orang yang mampu berkuasa atas orang lain. Dan itu dambaan semua orang, dan kita tidak bisa memungkiri bahwa di antara kita pun pasti ingin menjadi pemimpin, memiliki kekuasaan yang mampu menguasai semua orang. Tetapi bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan bahwa bersuka oleh karena hikmat yang diberikan Tuhan itu tidak mudah untuk kita terapkan secara nyata kepada kita yang ingin memiliki kedudukan secara rohani. Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Ini merupakan bacaan di mana Tuhan Yesus mengajar khusus kepada para murid. Karena para murid mengetahui bahwa Yesus memiliki kuasa yang luar biasa, hingga mereka merasa bahwa siapa yang dekat dengan Yesus, siapa yang hubungannya lebih baik dengan Yesus, di antara murid satu dengan yang lain pasti menginginkan orang yang penting atau orang yang dianggap penting di mata Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih, akhirnya Tuhan Yesus mengetahui bahwa kehidupan mereka, para murid, bahwa kedudukan atau kepemimpinan yang memiliki kekuasaan itu adalah mereka yang memiliki segala sesuatu yang patut dibanggakan
secara duniawi yang bisa memerintah semua orang. Itulah anggapan mereka. Tetapi bacaan kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus membalikkan anggapan-anggapan para murid bahwa ketika ingin menjadi yang terbesar, ketika ingin menjadi pemimpin atau penguasa, bukan memakai orang agar mau melayani kehidupan kita, tetapi justru kita yang harus melayani orang banyak. Di situ dikisahkan ketika Tuhan Yesus mengajar bahwa ingin menjadi sesuatu yang terpenting harus mengorbankan kehidupannya. Maka Yesus mengajar bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Tetapi para murid tidak mengetahui. Para murid tidak mencerna secara dalam apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus dengan cara yang mengenaskan ketika mati, cara dibunuh akan meninggalkan para murid, mereka belum paham bahwa kemuliaan Tuhan Yesus ketika dibangkitkan itu dimulai dari ketika Tuhan Yesus direndahkan, yaitu penderitaan dan kematian. Tuhan Yesus akan dimuliakan. Tuhan Yesus akan dianggap menjadi penguasa dan pemimpin atas semua ciptaan ketika Tuhan Yesus itu direndahkan, yaitu ketika penderitaan dan kematian itu dialami oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu ketidaktahuan para murid, yaitu salah satunya disebabkan adanya ambisi kekuasaan. Bahkan perbincangan di dalam perjalanan itu sudah mewujud di dalam pertengkaran-pertengkaran, rebutan kekuasaan. Akhirnya topik panas itu terkait perkiraan dan pemikiran tentang siapa kelak yang akan menggantikan kepemimpinan Tuhan Yesus di masa yang akan datang. Akhirnya Tuhan Yesus masuk di dalam pembicaraan. Akhirnya Tuhan Yesus menjelaskan akan hal yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan dan apa saja yang akan dilakukan oleh para murid ketika Tuhan Yesus itu mengalami penderitaan, dibunuh, bangkit dan naik ke surga. Orientasi kepemimpinan yang diharapkan para murid adalah bahwa pemimpin itu adalah penguasa, sama seperti yang mereka lihat dengan realita pemerintahan di Romawi. Kepemimpinan adalah hal kekuasaan. Namun Yesus membalikan pandangan itu, yaitu bahwa pemimpin adalah pelayan. Kepemimpinan adalah pelayanan. Di dalam kepemimpinan yang melayani, maka hikmat Allah itu akan turun, hikmat manusia itu akan dikuasai oleh Allah. Inilah yang membedakan antara yang dipikirkan oleh para murid dan juga yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana Yesus menyambut seorang anak kecil, untuk menandaskan bahwa seorang pemimpin itu harus menyambut dengan menurun, bukan menguasai, menunduk, bukan dangak atau menguasai, bukan meninggi terhadap anak kecil yang secara tradisi orang Yahudi saat itu dikucilkan, disisihkan, dan bahkan tidak dianggap. Bahkan juga diremehkan. Justru Yesus menempatkan anak ini sebagai pusat atau sentral, sesuatu yang ada di tengah, dan juga memeluk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memeluknya. Oleh sebab itu ibu bapak dan saudara, pemimpin adalah memeluk, bukan menekuk. Yesus lebih memilih untuk memeluk
menjadi seorang yang kecil namun memberi arti dan mengambil peran besar, daripada menjadi seorang yang besar namun berperan kecil. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lebih baik menjadi orang yang kecil tapi memiliki peran yang besar. Tidak apa-apa dikucilkan, tidak apa-apa melayani, tidak apa-apa disisihkan, tetapi memiliki atau memberikan arti, daripada menjadi penguasa, menjadi pemimpin tetapi tidak menjadi berkat bagi sesamanya. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, hikmat dari Allah itulah yang harus diperlukan dan yang harus menjadi dasar bagi manusia untuk memimpin dirinya sendiri dan juga memimpin orang lain. Bahwa hikmat itu mendatangkan sukacita dan manfaat bagi sesama dan Tuhan. Orang berhikmat adalah orang yang bijaksana, bukan picik sini dan picik sana. Bisa mengendalikan diri atas ambisi berkuasa dan bentuk-bentuk kesombongan lainnya yang justru akan menimbulkan perpecahan di dalam sebuah kelompok, sebuah komunitas, keluarga ataupun gereja. Gambaran anak kecil yang tulus, yang polos, yang melakukan segala sesuatu tanpa ada latar belakang secara pribadi. Inilah gambaran seorang pemimpin atau penguasa. Makanya Tuhan Yesus memberikan contoh. Jika engkau ingin menjadi yang terbesar, jika engkau ingin menjadi orang yang penting, jika engkau ingin menjadi penguasa atau pemimpin, maka engkau hendaklah menjadi yang terkecil, menunduk, belajar untuk menghormati orang lain, belajar untuk jujur dan tulus seperti anak kecil. Karena anak kecil ini adalah anak yang polos, tidak bisa berbohong. Ada kejujuran, ada keikhlasan, dan juga ada ketulusan yang akan dilakukan oleh anak kecil ini. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, banyak manusia ketika memiliki kenalan, memiliki kerabat, relasi, atau memiliki teman yang sudah memiliki kedudukan yang tinggi, mereka merasa ketika, wah, aku sendiri konco yang berkuasa, aku memiliki teman yang memiliki kedudukan yang tinggi, mereka menyombongkan diri. Wah, sebentar lagi mungkin aku akan diangkat, sebentar lagi mungkin aku akan dijadikan, sebentar lagi mungkin aku akan diberikan posisi, kedudukan, kekuasaan. Sesuatu belum terjadi sudah diperebutkan, diharapkan akhirnya menimbulkan pertentangan ataupun perpecahan di antara satu dengan yang lain. Ini yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Apalagi Tuhan Yesus berpesan, ketika mereka nanti sudah tidak bersama dengan Tuhan Yesus, mereka akan memimpin diri mereka masing-masing melalui karya Roh Kudus, agar mampu menjadi pemimpin bagi banyak orang. Maka Tuhan Yesus tidak menginginkan para murid itu menjadi pecah. Tuhan Yesus tidak ingin para murid itu rebutan kekuasaan. Mereka diajarkan harus seperti anak kecil yang tulus melakukan segala sesuatu, tidak mencari keuntungan sendiri, dilandasi dengan kejujuran, keikhlasan, dan ketulusan, agar segala sesuatu yang dilakukan itu bisa menjadi berkat, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, keinginan untuk menjadi penguasa, keinginan untuk menjadi seorang pemimpin, keinginan untuk menjadi yang terbesar di antara yang lain, itu tidak bisa kita pungkiri. Semua orang mengharapkan. Tetapi apakah itu akan menjadi berkat bagi kehidupan kita? Kita mampu memimpin dengan bijaksana, atau justru arogansi, hawa nafsu,
sifat tamak itu menguasai kehidupan manusia. Ketika menjadi pemimpin justru menindas sana sini, bukan melayani. Mari bersama-sama kita merefleksikan kehidupan kita. Sudahkah kita ini seturut dengan kehendak Tuhan? Kita yang saat ini memiliki posisi, memiliki jabatan, apakah kita akan arogansi? Kita semena-mena dengan jabatan yang kita miliki untuk menindas yang lain dan tidak mendatangkan sukacita atau berkat bagi orang lain. Tetapi Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita, penguasa, kepemimpinan, atau bahkan menjadi yang terbesar, itu adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri. Ketika kita menyadari itu adalah anugerah Tuhan, maka kita harus memohon hikmat agar bisa menggunakan segala sesuatu yang melekat di dalam kehidupan kita itu menjadi berkat bagi sesama. Mari kita memimpin diri kita terlebih dahulu dengan hikmat Tuhan, agar kita mampu memimpin keluarga, memimpin gereja, memimpin di dalam kelompok atau komunitas, bahkan di tempat kerja kita, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sewenang-wenang dengan kepemimpinan atau kekuasaan yang sudah dianugerahkan Tuhan. Kalau kita menggunakannya dengan tidak bertanggung jawab, tidak bijaksana, sewaktu-waktu Tuhan akan mengambilnya dari kehidupan kita, maka penyesalan yang akan kita rasakan. Selamat menjadi pemimpin, tetap belajar rendah hati seperti Yesus, melayani sesama untuk mendatangkan berkat bagi semua orang. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.